Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cica Marliana Pratama dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi Ilmu Pendidikan Islam 2 yang berjudul Al-Quran sebagai Ide Dasar Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Ibu Dr. Randa Hajah Neneng Nafisa MSI MAG. Sebelum masuk ke dalam materi inti, di sini saya akan mengulas sedikit tentang definisi pendidikan Islam. Menurut Abu Dinata, bahwa pendidikan Islam adalah upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar menciptakan suatu kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Selanjutnya ada kajian teoritis. Dari segi teoritis, pendidikan Islam merupakan konsep berpikir yang bersifat mendalam dan terperinci tentang masalah kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam dari rumusan-rumusan tentang konsep dasar, pola, sistem, tujuan, metode dan materi kependidikan Islam yang disusun menjadi suatu ilmu yang bulat. Al-Quran menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Menurut Ramayulis, pemikiran pendidikan Islam disusun berdasarkan dua model. Yang pertama model idealistik dan yang kedua ada model pragmatis. Nah, model idealistik adalah model yang lebih mengutamakan penggalian dari ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran dan hadis, dan dari hasil ijtihad atau interpretasi para ulama, pakar pendidikan Islam terutama ulama klasik. Pendapat lain dikemukakan oleh Arifin. Menurutnya ada dua pendekatan dalam mempelajari pemikiran pendidikan Islam, yaitu pendekatan terhadap wahyu dan pendekatan sejarah. Seseorang tidak mungkin dapat berbicara tentang pendidikan Islam bila tanpa mengambil Al-Quran sebagai satu-satunya rujukan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber yang termuat dalam Al-Quran. Dengan berpegang kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, akan mampu mengarahkan dan mengantarkan manusia bersifat dinamis dan kreatif, serta mampu mencapai esensi nilai-nilai ubudiyah pada penciptanya. Selanjutnya, tafsir tarbawi. Di dalam Al-Quran, banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan Islam. Sebagai contoh, dapat dibacakan kisah Nabi Luqman yang mengajari anaknya dalam Quran Surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Cerita itu menggariskan prinsip materi pendidikan Islam yang terdiri dari masalah iman, akhlak, ibadah sosial, dan ilmu pengetahuan, yang mana iman, akhlak, ibadah, dan ilmu pengetahuan merupakan ruang lingkup pendidikan Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Quran yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad dan disesuaikan dengan perubahan dan pembaharuan. Dan juga Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tidak akan ada habis-habisnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam menafsirkan ayat di atas, Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengemukakan bahwa seandainya batang-batang pohon serta dahan-dahannya diruncingkan untuk dijadikan sebagai pena, kemudian air laut dijadikan tintanya, dan ditambah kepadanya 7 laut lagi, sedangkan semua makhluk menulis dengan pena dengan tinta itu kalimat Allah yang menunjukkan kepada kebesaran dan keagungannya, niscaya pena-pena itu akan habis semuanya, dan air laut itu akan kering, sedangkan kalimat-kalimat Allah tiada habis-habisnya. Selanjutnya ada kajian praktis. Teori tanpa praktik akan kurang bermakna,
praktik tanpa teori akan absurd atau kabur. Berbicara praktik pasti ada hubungannya dengan suatu metode. Metode yang digunakan dalam suatu proses pencapaian tujuan adalah metode yang didasarkan pada nilai-nilai agama atau yang disebut dengan religius, lalu kemanusiaan atau yang disebut dengan humanity, dan ilmu pengetahuan. Untuk kesimpulannya, pendidikan Islam baik teoritis maupun praktis mengalami kecenderungan untuk berkembang dari waktu ke waktu, sesuai dengan tempat dan momen-momen yang dilaluinya. Tingkat perkembangan kebudayaan atau peradaban masyarakat itulah yang banyak mewarnai corak dan isi pendidikan Islam, dalam arti bahwa tingkat kemajuan berpikir masyarakat Islam untuk memperoleh kemajuan hidupnya, di mana nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki menjadi latar belakangnya, dan merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan Islam pada saat itu atau tingkat tertentu. Dari situ, umat Islam akan mendapat pola dan bentuk operasional kependidikan Islam yang berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, meskipun dasar dan tujuannya sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.